عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, telah memberikan kita kelapangan, dan telah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa hadir di tempat ini, bukan dalam rangka untuk mencari dunia, bukan pula dalam rangka untuk mengejar dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk menjalin ukhuwah, mewujudkan keimanan, dan bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu di tabligh akbar kali ini ya, yang hadir bukan saja dari Bombana, ya, banyak yang hadir dari tempat-tempat lain. Ada yang hadir dari Pulau, dari Buton, dari Muna, dari Bau-Bau. Ada juga yang hadir dari tempat yang jauh. Ada yang dari Kolaka Utara, ya. Ada yang dari Unaha. Ada juga dari berbagai tempat. Ya. Dan yang hadir di sini datang dari berbagai strata sosial yang berbeda-beda. Ya. Ada mungkin yang anak santri, ya. Ada yang mungkin pejabat, ada pedagang, ada guru-guru, dan lain sebagainya, berbagai jenis strata sosial yang berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Di surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa dan bersuku-suku. Artinya beda-beda. Ada yang suku Tolaki misalnya, ada yang suku Bugis, ada Mornene, ada Buton, ada Jawa. Iya, beda-beda suku. Tapi apa fungsinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan di kalangan manusia? Apakah perbedaan tersebut untuk meraih kekuatan? Misalnya suku A lebih kuat daripada suku B, suku A lebih berkuasa daripada suku B? Tentunya tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan di kalangan manusia tiada lain untuk mereka saling mengenal. Bahkan sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan tentang tafsiran li ta'arofu. Maksudnya apa tujuan kalian supaya untuk mengenal dari perbedaan-perbedaan tersebut? Maksudnya adalah li ta'awanu, agar bagaimana dengan perbedaan itu terhasilkan yang namanya at-ta'awun di antara kalian. Bekerja sama di dalam meraih kebaikan, dan bagaimana kalian bekerja sama di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu meskipun sebagian dari kita yang datang pada kesempatan yang berbeda-beda,
entah dari bahasanya, warna kulit, suku-suku. Tapi perbedaan tersebut tidak menjadikan kita berbeda dari sisi sikap. Kita semua sama. Sepanjang dia adalah seorang muslim, maka itu adalah saudara kita. Makanya yang menjadi pembeda seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan masalah sukunya atau bukan masalah strata sosialnya, apakah dia pejabat atau rakyat jelata. Bukan itu yang menjadi pembeda. Apakah dia orang kaya atau miskin? Tidak. Yang menjadi pembeda seorang hamba di hadapan Allah adalah ketakwaan. Makanya di akhir ayat setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oleh karena itu di antara suatu nikmat yang perlu kita syukuri adalah meskipun kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi karena iman dan takwa Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan kita pada tempat yang mulia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita semakin bertambah, ketakwaan kita semakin kuat, dan persaudaraan kita semakin bersatu di dalam tali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mencintai dan mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema besar kita di dalam takbir akbar yang ke-10 ini ya adalah membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah. Itu tema umum. Tentunya di dalam membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah itu tidak mudah jamaah sekalian. Karena kita tahu bahwasanya masyarakat itu terdiri dari beberapa unsur. Ya. Unsur keluarga, unsur suku, unsur adat, beda-beda. Tentunya untuk menyatukan mereka atau merubah mereka menjadi sesuatu, berada di atas sesuatu yang sama, menjadikan masyarakat yang berakhlakul karimah itu sangat sulit. Bahkan dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ya, kita ingin semua masyarakat kita menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah. Kekuatan apa saja yang kita butuhkan bagaimana untuk membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah? Ya. Salah satu kekuatan yang kita butuhkan adalah kekuatan ilmu. Ilmu itu jika dia berada pada suatu tempat, maka tempat itu pasti akan mendapatkan kebaikan. Demikian pula pada masyarakat. Jika masyarakat terdapat ilmu di dalamnya, tiada lain yang mereka dapatkan kecuali hanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Ya. Berarti hadis ini menunjukkan sepanjang seseorang itu senantiasa bersama ilmu, sepanjang itu pula dia akan berada di atas kebaikan. Demikian pula masyarakat. Bagaimana kita menginginkan kebaikan kepada masyarakat kita? Ya, salah satu jalannya adalah dengan ilmu agama. Sepanjang masyarakat itu terdapat ilmu di antara mereka, maka sepanjang itu pula kebaikan akan senantiasa terus bersama mereka. Maka di antara kekuatan besar yang kita butuhkan di dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah adalah dengan apa? Dengan ilmu. Ya, setelah itu di antara ilmu
yang dapat membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, di antara ilmu yang dapat membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu al-iqtida bihayati khairil ummah, yaitu meneladani kehidupan umat terbaik. Ya. Kalau ingin masyarakat menjadi baik, di antara ilmu yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita meneladani, mencontoh ataupun kita mengikuti kehidupan umat terbaik sebelum kita. Pertanyaan pertama, siapa yang dimaksud umat terbaik yang harus kita teladani kehidupan mereka? Para ulama sepakat bahwasanya umat terbaik adalah para sahabat Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, atau kata Ibnu Mas'ud, su'ilan Nabi SAW ayyun nasi khair. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang siapa manusia terbaik. Maka Rasulullah SAW menjawab, qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik adalah manusia yang hidup di generasiku, atau manusia terbaik adalah manusia yang hidup di zamanku, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka, dan orang-orang yang hidup setelah mereka. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik adalah mereka yang hidup di zamanku, dan di zaman setelahnya, dan zaman setelahnya. Oleh karena itu dinukilkan kesepakatan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau berkata, ajma'u ala anna khairul quruni qarnus sahabati thumma alladhina yalunahum. Para ulama telah sepakat bahwasanya generasi terbaik di dalam Islam adalah generasi sahabat, kemudian generasi setelahnya. Dan juga dinukilkan kesepakatan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, beliau berkata, ittafaqal ulama ala anna khairul quruni qarnuhu sallallahu alaihi wasallam. Telah sepakat para ulama bahwasanya sebaik-baik generasi dari generasi umat Islam adalah generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muradu as-sahaba. Dan yang dimaksud generasi yang hidup di zaman Nabi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu ketika kita mengatakan di antara cara mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah dengan meneladani umat terbaik, maka umat terbaik yang dimaksud adalah bagaimana kita meneladani kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tiada lain cara terbaik untuk merubah diri adalah bagaimana kita meneladani kehidupannya siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama tadi, siapa umat terbaik? Pertanyaan kedua, kenapa kita harus meneladani kehidupan mereka? Kenapa bukan para ilmuwan barat yang kita ikuti? Mereka telah mengeluarkan penemuan yang sangat luar biasa, banyak. Kenapa bukan orang-orang Jepang yang kita teladani karena kehidupan mereka rapih, bersih, teratur? Kenapa bukan kehidupannya orang-orang ya lainlah di sana, orang Cina atau orang apa? Kenapa kita harus meneladani para sahabat? Kenapa kita harus mencontoh kehidupan mereka supaya kita bisa menjadi baik? Jawabannya disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, yang mana ucapan ini sering beliau ucapkan. Bahkan di kitab-kitab para ulama disebutkan banyak tentang ucapan Imam Malik rahimahullah. Berkata Imam Malik, Imamu Darul Hijrah, beliau berkata, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Sesungguhnya umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu apa-apa yang memperbaiki umat yang pertama. Ya. Maksudnya umat atau akhir umat ini,
umat belakangan seperti kita, tidak akan bisa kita berada di atas kebaikan, kita tidak akan bisa berada di atas kejayaan kecuali kita menempuh apa saja yang telah ditempuh oleh umat yang pertama, maksudnya para sahabat, generasi awal. Dengan kita mencontoh mereka, dengan kita mengikuti jalan mereka, dengan kita meneladani mereka, maka kita akan mendapatkan kejayaan, kita juga akan mendapatkan kemenangan, dan juga kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah sebagaimana yang telah mereka dapatkan pada zaman-zaman pertama bersama Nabi SAW. Maka yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang ucapan Imam Malik ini, beliau berkata, fa idza aradat hadhil umma an tasluh wa an tasudal alam wa an yakuna lahal izzata wat tamkini wan nasr wal ulu falaysa 'alaiha illa syai'un wahid wa huwa at-tamassuk bima kana 'alaihi salafun as-salih aqidatan wa qawlan wa amalan wa fi'lan wa tarkan wa adaban wa akhlaqan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika umat ini ingin meraih kebaikan, ingin berjaya di atas alam semesta ini, ingin mendapatkan kemenangan, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, dan ingin menjadi umat yang tertinggi di antara seluruh umat, maka tidak ada jalan yang bisa mereka tempuh kecuali dengan menempuh jalannya para salafun as-salih. Entah itu kita mengikuti jalan mereka secara akidah, secara adab, secara akhlak, secara pendapat, secara tindakan. Jika mereka mengikuti apa-apa yang diikuti oleh salafun as-salih, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dan kejayaan di muka bumi ini. Kemudian kata beliau, idza qamu bidzalika salahatil ummah, jika umat tersebut telah mengikuti jalannya para as-salaf, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Wa illa ikhtalla min salahiha biqadri makhtalla min qiyamiha bidzalik. Jika dia tidak mengikuti jalannya para salafun as-salih, maka akan hilang kebaikan dari mereka sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari meneladani para as-salaf. Jadi ini semakin terang menjelaskan kepada kita kenapa kita harus meneladani para sahabat, para salafun as-salih. Di antaranya adalah karena mereka telah dipastikan kemenangannya di zaman dahulu, dan mereka telah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan sebagaimana apa yang mereka dapatkan, tidak ada jalan kecuali dengan mengikuti jejak mereka. Iya, kalau kita ingin bikin jejak sendiri, kita berinovasi sendiri. Oh, kalau kita ingin menang, tidak mesti kita ikuti mereka. Ya, siapa yang jamin kita akan menang di atas muka bumi ini? Tidak ada jaminan. Maka kata Imam Malik, akhir umat ini tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan mengikuti umat yang pertama dari kalangan para sahabat. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah para sahabat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di banyak ayat tentang keutamaan dan sifat-sifat mereka yang mulia. Ya, kita akan menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang dimana di dalamnya terdapat keutamaan para sahabat dan bagaimana sifat-sifat mereka yang penting untuk kita contoh. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Di dalam ayat ini, di antara keutamaan yang Allah sebutkan terkait masalah para sahabat itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah.
Ya, dan kita tahu bahwa tingkatan seseorang bisa diridhoi oleh Allah itu adalah ketingkatan yang sangat sulit. Iya. Siapa yang jamin Anda bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Susah. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Susah. Apalagi dijamin. Para sahabat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka sendiri ridho kepada Allah. Di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat penduduk surga adalah bagaimana tatkala dia kembali kepada Allah, Allah ridho kepadanya dan dia juga ridho kepada Allah. Sementara sahabat mereka masih hidup, mereka masih berada di muka bumi ini, Allah sudah turunkan ayat bahwasanya Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah. Ini nikmat yang sangat besar. Adalah tatkala bagaimana mereka masih hidup tapi ridho Allah Subhanahu wa taala telah berada pada mereka. Ya. Makanya di antara kenikmatan yang sangat besar adalah ketika kita bisa mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya mendapatkan ridho Allah? Ya, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para as-salaf. Kita ikuti apa yang dijalankan oleh para sahabat. Karena dengan jejak kehidupan mereka, dengan amal soleh mereka, hal itulah yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pastikan para sahabat ini adalah orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan kepada mereka, apa yang Allah syariatkan kepada mereka, apa yang Allah telah turunkan kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu bahwasanya orang yang ridho kepada Allah di antara ciri orang yang telah merasakan lezatnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan." Akan merasakan lezatnya keimanan orang-orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ya, ridho kepada Allah di antara tanda orang sudah merasakan lezatnya keimanan, dan para sahabat telah merasakan itu. Bagaimana mereka mendapatkan ridho Allah? Di sisi lain mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai agama, dan telah ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Jadi di antara sifat pertama para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah mereka orang-orang yang dipastikan telah mendapatkan ridho Allah, dan telah dipastikan mereka adalah orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara keutamaan para sahabat yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang telah dijanjikan surga. Maksudnya sudah dipastikan masuk surga para sahabat. Tidak ada lain, tidak ada pilihan. Mereka sudah dipastikan masuk surga. Ya, makanya di antara konsekuensi atau hak-hak para sahabat yang harus kita tunaikan adalah bagaimana kita ridho kepada para sahabat. Kita meridhoi segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Tidak seperti sebagian kaum yang mencela sahabat, bahkan ada yang mengkafirkan sahabat. Ya, berarti kalau dikafirkan sahabat masuk neraka. Ya. Tapi tidak, kaum muslimin kita ridho kepada sahabat dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memastikan mereka sebagai orang-orang yang pasti masuk surga. Tapi di antara juga keutamaan para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu ayat terakhir di surat Al-Fat. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil
kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyughidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Fat, Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, dan adapun orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan penyayang kepada orang-orang beriman. Dan engkau melihat mereka ruku dan sujud mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dan keutamaan dari Allah, dan ruku dan sujud mereka itu sangat nampak di wajah-wajah mereka karena bekas salat. Demikian itulah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi mereka di dalam Taurat, dan adapun sifat mereka di dalam kitab Injil adalah seperti sebuah tunas yang tumbuh atau seperti sebuah pohon yang mengeluarkan tunas. Kemudian tunas tersebut tumbuh semakin kuat dan besar, akhirnya dia bisa tumbuh di atas batangnya dan membuat orang-orang para penanam atau para petani takjub melihat bagaimana tunas itu bisa bertumbuh besar. Di antara tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala membuat benci orang-orang kafir kepada orang-orang bersama Nabi Muhammad. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kemudian Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat para sahabat yang Allah sudah sebutkan di dalam Taurat dan Injil. Ya, sebagian ulama ketika mentafsirkan ayat ini mereka mengatakan bahwasanya ayat ini adalah sifat-sifat sahabat yang Allah sudah sebutkan di kitab-kitab sebelumnya, yaitu di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Adapun sifat para sahabat yang Allah sebutkan di dalam kitab Taurat adalah mereka ada terbagi dua lagi, ada sifat mereka kepada Allah dan ada sifat mereka kepada sesama makhluk. Bagaimana sifat para sahabat terhadap sesama makhluk? Kata Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Para sahabat itu kepada orang-orang kafir mereka keras, mereka tegas di atas keimanan, tidak takut kepada orang-orang kafir, tidak takut kepada kekuatan mereka. Mereka tegas, kalau kafir kafir, iman iman. Itu sikap mereka para sahabat kepada orang-orang kafir, tegas di atas keimanan, tidak takut kepada mereka. Adapun sifat para sahabat kepada sesama orang-orang yang beriman adalah ruhama. Mereka itu saling menyayangi, saling mencintai, saling berlemah lembut. Ya. Dan para ulama ini merupakan sifat sahabat kepada sesama makhluk. Kepada orang kafir keras, tapi kepada orang beriman itu saling penyayang. Dan bagaimana hubungan antara sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka adalah orang-orang yang rajin ruku, orang-orang yang rajin sujud, dan mereka mengharapkan keutamaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ahli tafsir, maksudnya ayat ini menunjukkan para sahabat itu adalah ahlul ta'ah wa ahlul ibadah wa ahlul ikhlas. Para sahabat itu adalah orang-orang yang ahli ibadah, mereka adalah ahli ketaatan, dan juga mereka adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala beribadah. Iya. Apa dalilnya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menyebutkan di dalam ayat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mereka tatkala mereka ruku dan sujud kepada Allah, yang mereka cari adalah keutamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda mereka ikhlas. Dan bagaimana hubungan mereka kepada Allah? Mereka adalah ahli ibadah dan ahli ketaatan. Lihat bagaimana luar biasanya sahabat. Hubungan mereka kepada sesama makhluk, ya kalau orang kafir keras, tapi kalau orang beriman saling menyayangi.
dan hubungan mereka kepada Allah, mereka adalah ahli ibadah. Bagaimana Allah tidak mau ridho kepada mereka? Sifat-sifat mereka seperti ini. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka adalah orang-orang yang rajin ruku dan sujud, maksudnya rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat sahabat yang Allah sebutkan di dalam Taurat, di dalam ayat ini juga, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bekas ibadah mereka atau di wajah mereka itu nampak bekas-bekas sujud mereka. Di wajah para sahabat itu nampak bekas-bekas sujud mereka. Apa yang dimaksud nampak bekas-bekas sujudnya para sahabat ini? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagian tafsiran. Apa yang dimaksud nampak bekas-bekas sujudnya? Di antara tafsiran yang disebutkan oleh para ulama adalah husnul wajah. Para sahabat itu indah wajahnya. Makanya katanya kalau ada yang melihat sahabat Rasulullah SAW pasti akan merasa bahagia dan tenang melihat bagaimana indahnya wajahnya para sahabat. Di antara tafsiran juga sebagian ulama mengatakan al-khusyu' wat tawadhu. Di wajah para sahabat itu nampak al-khusyu', ketenangan, dan juga nampak kerendah hatian. Ya, dan ini di antara manfaat orang yang rajin salat malam. Orang yang rajin salat dan salat malam itu akan nampak keindahan di wajahnya, akan nampak ketenangan di wajahnya, dan juga akan nampak tawadhu, rendah hati. Iya. Dan juga di antara tafsiran para as-salaf tentang ayat ini adalah as-salatu tuhsinu wujuhahum. Salat-salat itu membuat indah wajah-wajah para sahabat. Ya, jadi bekas salat di sini yang dimaksud bukan tanda hitam ya di jidat, bukan. Tapi maksudnya tanda-tanda sujud mereka itu sangat nampak di wajah mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat wajah para sahabat itu wajah-wajah yang indah. Wajah-wajah yang indah, enak untuk dipandang. Makanya sebagian as-salaf atau sebagian ahli tafsir tatkala menafsirkan ayat ini, sebagian membuat ucapan atau membuat satu ucapan, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak salatnya di malam hari, maka wajahnya akan menjadi indah tatkala di siang hari. Ya, dan ini diantara manfaat orang yang sering salat. Meskipun mungkin ya afwan kulitnya hitam, hidungnya pesek misalnya, wajahnya kurang tampan, tetapi kalau dia orang yang rajin sholat, dia orang yang rajin sholat malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang itu nikmat di dalam memandang wajahnya, akan membuat orang lain itu tenang ketika berhadapan dengannya, karena keindahan wajah atau keindahan penampilan itu tidak selamanya dengan hidung yang mancung, warna kulit yang putih, kulit yang mulus, tidak mesti. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keindahan kepada seseorang bukan karena penampilannya, melainkan karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat. Ya, makanya kata sebagian ahli tafsir, man katsura salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak salatnya di malam hari, maka wajahnya itu akan menjadi indah di siang hari. Ya, dan itulah yang terdapat di kalangan para sahabat. Wajah-wajah mereka menjadi indah, wajah-wajah mereka menjadi enak dipandang disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa salat malam. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, simahum fi wujuhi min athari sujud. Nampak di wajah mereka bekas-bekas salat mereka. Maksudnya keindahan sangat nampak di wajah para sahabat tersebut. Makanya di antara manfaat salat malam disebutkan oleh sebagian ahli tafsir juga, innalil hasanati nuran fil qalbi wa dhiya'un fil wajhi wa si'atun fil rizqi wa mahabbatan fi qulubin nas. Sesungguhnya kebaikan itu melahirkan cahaya di dalam hati, sinar di wajah, keluasan pada rezeki, dan kecintaan di hati-hati manusia. Iya. Dan al-hasanah yang dimaksud dalam ucapan ini maksudnya adalah solat. Makanya orang yang solat itu akan terdapat cahaya di dalam hatinya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, was-solatu nurun.
Salat adalah cahaya. Dan juga orang yang sering salat, Allah Subhanahu wa taala akan membuat wajahnya bersinar. Dan juga Allah akan meluaskan rezekinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kecintaan manusia kepada orang tersebut. Dan inilah yang berada pada para sahabat. Ya, makanya kalau kita baca tentang kisah-kisah tabi'in, bagaimana tatkala mereka berjumpa dengan sahabat, mereka sangat bergembira berjumpa dengan sahabat, ya. Bukan main, mereka ini para sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, berperang bersama Nabi, berjihad bersama Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an. Allah telah pastikan mereka orang-orang yang masuk surga. Allah telah pastikan keridhoannya kepada mereka. Ya, bagaimana mau tidak berbahagia berjumpa dengan para sahabat? Dan di antara kekhususan mereka adalah mereka dijadikan sebagai orang-orang yang nampak bekas-bekas ibadahnya di wajah-wajah mereka. Ya, jadi itu sifat-sifat para sahabat yang Allah sebutkan di dalam kitab Taurat. Ya. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah permisalan mereka di dalam kitab Taurat. Kemudian di ayat setelahnya Allah menyebutkan wa mathaluhum fil Injil, dan adapun permisalan mereka di dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syata'ahu, seperti sebuah pohon yang mengeluarkan tunas, fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqihi. Kemudian tunas ini dia tumbuh sedikit-sedikit sehingga dia menjadi besar dan kuat, sehingga dia bisa berdiri di atas batangnya. Dia yujibu zurra, akhirnya membuat para petani, para penanam berbahagia melihat pohon yang kuat, pohon yang sudah besar, kuat, kokoh. Liyagitha bihimul kufar, dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala menguatkan pohon tersebut untuk membuat benci kepada orang-orang kafir. Apa maksudnya ayat ini? Ya, para ulama menjelaskan maksudnya ayat ini Allah mempermisalkan bahwasanya pertumbuhan Islam itu berawal dari sesuatu yang kecil. Ya, kita lihat di awal Islam Rasulullah SAW berdakwah sendiri, kemudian diikuti oleh istrinya, diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh para sahabat yang hidup di Mekah. Kemudian ketika pasukan mereka atau umat Islam sudah mulai banyak, kemudian mereka hijrah ke Madinah. Di Madinah berkembang Islam menjadi besar, akhirnya bisa mereka menaklukkan beberapa kerajaan, bisa menaklukkan beberapa negara, sehingga dengan berjalannya waktu Islam itu menjadi besar dan kuat hingga bisa menguasai dunia. Dan inilah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Islam itu seperti tunas yang kecil. Tunas bertumbuh semakin kuat sehingga dia bisa berdiri di atas batangnya. Tatkala dia telah menjadi besar, akhirnya para penanam atau para petani berbahagia melihat pohon yang sudah kuat. Ya, yang maksudnya adalah ketika orang lain melihat bagaimana pesatnya pertumbuhan Islam, mereka bahagia. Dan itulah yang Allah sebutkan, para sahabat seperti itu. Awalnya mereka sedikit, lama-lama menjadi banyak, semakin banyak dan kuat, sehingga dengan jumlah yang banyak mereka bisa menguasai dunia ini. Ya. Jadi di antara sifat para sahabat yang Allah sebutkan dalam kitab Injil seperti itu. Mereka awalnya kecil, semakin lama semakin kuat, semakin besar, sehingga membuat orang-orang yang beriman senang melihat mereka. Tapi orang-orang kafir tidak suka dengan perkembangan Islam tersebut. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihat minhum magfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Di antara sifat para sahabat yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah para sahabat itu orang-orang yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Ya. Sementara untuk sampai kepada derajat tersebut susah, tapi ternyata para sahabat mereka telah dipastikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Kemudian di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan dan sifat-sifat para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu satu ayat di surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah berfirman dalam ayat ini, Allah sebutkan tentang dua golongan sahabat yang diridhoi oleh Allah, yaitu sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Pada ayat yang pertama Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang Muhajirin. Adapun orang-orang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Dan orang-orang fuqara, orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka dan harta-harta mereka. Mereka keluar dari negeri mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka mengharapkan keutamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang jujur dan mereka ingin menolong agama Allah, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jujur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya para sahabat Muhajirin mereka adalah orang-orang yang meninggalkan tanah air mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan keluarga mereka di Mekah. Dan mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan harta-harta mereka di Mekah. Tujuannya apa? Untuk mencari ridha Allah dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka atau di antara sifat mereka adalah mereka rela meninggalkan segala apa yang mereka miliki untuk bagaimana mewujudkan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah ketika menyebutkan sifat mereka, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang ada orang yang rela, jarang kita dapati orang yang rela tinggalkan keluarganya. Jarang kita dapati orang yang rela meninggalkan tanah airnya untuk membela agama, sangat sulit. Ya. Tapi lihat bagaimana sahabat Muhajirin, mereka rela meninggalkan semua itu. Tujuannya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu Allah menyebutkan ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang Ansor. Kenapa disebut dengan Ansor? Karena mereka adalah orang-orang yang menyambut Nabi. Mereka adalah orang-orang yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka yang telah menyiapkan kota Madinah sebagai kota Islam, kota yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota yang menyambut nabi terakhir, sehingga mereka disebut sebagai Ansor, para penolong. Iya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat mereka, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Adapun orang-orang yang telah mempersiapkan negeri mereka untuk orang-orang yang akan datang, yaitu orang-orang Ansor, menyiapkan kota Madinah untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ini menunjukkan mereka cinta kepada saudara. Meskipun kita berbeda kabilah, kita berbeda tempat tinggal, tapi karena kalian, kita sama-sama beriman, kita sama-sama berada di satu agama yang sama, kita berada di atas Islam, maka mereka cinta kepada orang-orang yang datang kepada mereka meskipun datang dari asal dan suku yang berbeda. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan di antara sifat-sifat orang-orang Ansor adalah mereka tidak pernah meniatkan sedikit pun di dalam hatinya sesuatu apa saja yang telah mereka berikan kepada para sahabat yang lain. Jadi mereka itu para sahabat Ansor, orang-orang Madinah, ketika mereka menolong saudaranya, ketika mereka membantu saudaranya, tidak pernah terbesit di dalam hatinya ada keinginan lain. Oh, saya bantu si fulan
supaya nanti kalau saya kesulitan, ya dia bantu juga saya. Ya, istilahnya apa? Balas budi lah begitu. Ya, kalau saya bantu kau, ya nanti kau balas budi lah nanti. Tapi tidak seperti itu. Mereka tatkala membantu orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada niat-niat lain di dalam hatinya supaya mendapatkan keuntungan di masa mendatang, tidak ada. Makanya Allah telah pastikan di dalam Al-Qur'an, mereka orang-orang yang jujur. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak pernah meniatkan di dalam hatinya sedikit pun sesuatu apa-apa yang telah mereka berikan kepada orang lain. Makanya saking mulianya orang-orang Ansor ini, sahabat Madinah, mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan saudaranya dibanding diri mereka sendiri, padahal mereka juga butuh. Bahkan dikisahkan pada suatu kisah ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu, ya, Rasulullah bertanya kepada istri-istrinya, apakah di rumah ada makanan? Istri mengatakan tidak ada. Ya. Kemudian pergi di rumah lain lagi, ada makanan? Tidak ada. Pergi di rumah istri yang lain, tidak ada. Semua istri mengatakan tidak ada makanan di rumah kecuali hanya air. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Mayudifu fi hadhil lailah." Siapa yang bisa menjamu tamuku ini pada malam hari ini? Ya, maka ada seorang sahabat dari kalangan Ansor mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Ya. Kemudian sahabat ini pulang ke rumahnya, dia tanya istrinya, "Apakah ada makanan di rumah?" Dia bilang, "Tidak ada lagi makanan. Ada makanan tapi untuk makanan anak-anak kita." Ya. Maka seketika itu sahabat ini mengatakan, "Tidurkanlah anak-anak. Ya. Tidurkanlah anak-anak. Kalau mereka bangun kelaparan, bilang saja masih dimasak." Ya. Akhirnya ditidurkanlah anak-anak mereka padahal mereka harus makan malam. Tapi karena ada tamu yang mau dijamu, apalagi tamu Rasulullah SAW ini, maka sahabat mengatakan, "Akrimi dhaifa Rasulillah SAW." Muliakanlah tamunya Rasulullah SAW. Akhirnya dia menjamu tamunya tersebut, yang mana kita tahu tidak ada makanan lagi di rumahnya kecuali makanan anak-anak mereka. Jadi ketika di meja makan, di setel lah lampu, dikasih menghadap kepada tamunya. Mereka tidak kena lampu. Jadi ketika makan, sahabat ini dia acting seakan-akan lagi makan juga. Ya, supaya apa? Membuat si tamu merasa puas dengan jamuannya. Padahal itu jamuan makanan untuk anak-anaknya. Ya. Setelah selesai makan, kemudian di esok hari sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub dengan bagaimana pelayanan kalian berdua kepada tamu kalian tadi malam." Ya, Allah Subhanahu wa taala takjub kepada sahabat ini. Lihat bagaimana sudah tidak ada makanan kecuali makanan anaknya, tapi dia lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu atau sahabat Ansor memiliki sifat isar, mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri, padahal dia lebih butuh daripada orang lain tersebut. Ya, kalau kita, subhanallah, pembagian nasi dos misalnya, contoh, ada nasi dos di sana sisa 10, sementara kita ini 15, kira-kira apa yang terjadi? Ya, saya ambil dulu, saya lapar ini, tapi saya pikir dulu diriku sendiri. Sahabat tidak seperti itu. Antum butuh ya tafadhol, ambil, insyaallah ada nanti rezekinya. Ya, mereka seperti itu. Saking lembutnya hati-hati mereka, mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bagaimana para sahabat mendahulukan diri orang lain dibanding diri mereka sendiri, Allah sebutkan di akhir ayat, "Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang terlindungi dari sifat kikir, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini menunjukkan di antara sifat-sifat para sahabat, mereka adalah orang-orang yang dermawan, tidak kikir, tidak pelit, ya, tidak mau kombo, ya.
Ya, kemudian kita lanjut lagi. Di antara keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam tadi dari ayat-ayat Al-Qur'an, sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat di dalam Al-Qur'an, tapi karena waktu membatasi kita cukupkan 3 ayat. Selanjutnya kita lanjut pada hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'u ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahabat ashabi ata ummati ma yu'adun." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bintang-bintang itu adalah pengaman untuk langit. Apabila bintang-bintang telah pergi, maka akan datang kepada langit itu sesuatu yang telah diancamkan kepadanya. Dan sesungguhnya aku adalah pengaman bagi para sahabatku. Jika aku telah pergi, maka akan datang kepada sahabatku apa yang telah diancamkan kepada mereka. Dan sahabatku adalah pengaman untuk umatku, dan jika sahabatku telah pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang telah diancamkan kepada mereka. Ya. Maksudnya hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita sumber keamanan atau sumber keamanan di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita berjalan di atas jalannya para sahabat. Kalau seseorang hidup di dunia tidak berjalan di atas jalannya para sahabat, ya, tidak ada yang jamin keamanannya di dunia dan di akhirat. Kalau ingin mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali dengan menempuh jalan dan meneladani kehidupan para sahabat, tidak ada lain. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya'ti zamanun yaghzu fi amun minan nas." Datang suatu zaman di mana sekelompok manusia mereka berperang. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Fikum man sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Apakah di antara kalian ada yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka mereka menjawab, "Na'am, ada." Tuftah, maka mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ada suatu kaum berperang, kemudian ada sahabat Nabi di situ, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma ya'ti zamanun fayuqalu fikum man sahiba ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian akan datang suatu zaman, di zaman yang lain lagi ada orang yang berperang. Kemudian ditanya kepada orang yang berperang ini, "Apakah di antara kalian ada yang bersahabat dengan orang yang bersahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawabannya ada. Maka dia mengatakan, "Fatuftah," maka mereka pun juga diberikan kemenangan oleh Allah. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'ti zamanun." Kemudian ada lagi di zaman yang lain mereka melakukan peperangan. Kemudian ditanya lagi orang-orang yang berperang itu, "Fikum man sahiba ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya sudah urutan keberapa ini? Sudah ketiga. Mungkin pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga adalah atba'ut tabi'in. Kemudian mereka menjawab, "Na'am, ada." Fayuftah, kemudian mereka diberikan lagi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jalannya para salafus saleh merupakan jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kemenangan. Mengikuti jalannya para sahabat
Mengikuti jalannya para sahabat adalah jalan yang bisa mengantarkan kepada keselamatan, entah itu keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka barang siapa yang ingin mencari jalan selain jalan sahabat ini, maka tidak akan bisa mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sudah ada pengumuman waktu habis. Masih ada, mungkin kita bisa tambah sedikit ya. Ya. Setelah kita menyebutkan tentang keutamaan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Setelah itu kita akan menyebutkan tentang apa saja yang harus kita teladani dari kehidupan umat terbaik ini, karena tema kita adalah meneladani umat terbaik atau meneladani kehidupan umat terbaik. Apa saja yang harus kita teladani dari mereka? Apa saja yang harus kita ikuti dari mereka? Ya, yang pertama kita meneladani para sahabat itu dari sisi iman dan akidah. Ya, kita harus mengikuti keimanan mereka dan kita harus mengikuti akidah mereka. Kenapa demikian? Karena iman dan akidahnya para sahabat merupakan akidah yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akidah tersebut berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman sebagaimana keimanan kalian para sahabat, maka sungguh mereka telah berada di atas hidayah. Siapa yang dimaksud mereka dalam ayat ini? Mereka maksudnya selain sahabat. Jika mereka beriman seperti keimanan kalian, maksudnya keimanannya para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Iya. Kalau ingin iman kita, akidah kita benar sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti akidahnya para sahabat. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti keyakinannya para sahabat. Karena kalau kita mencari keimanan selain itu, siapa yang bisa jamin keyakinan kita sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di salah satu tafsiran ketika Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, maksudnya jalan-jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau telah berikan kenikmatan kepada mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah jalannya para sahabat. Karena memang seperti itu. Iya, karena memang imannya para sahabat itu merupakan iman yang betul-betul di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk kita meneladani mereka dalam iman adalah kita meneladani mereka di dalam menjaga keimanan tersebut. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan para sahabat adalah orang-orang yang sangat menjaga keimanan mereka. Mereka ingin keimanannya itu terus berada di atas, bukan berada di bawah, bukan berkurang. Makanya dalam suatu kisah ketika Hanzalah sedang berjalan, dia mengatakan, dia bertemu Abu Bakar. Dia berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Kata Abu Bakar, "Kenapa engkau berkata seperti itu?" Kata Hanzalah, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah, Rasulullah ingatkan kepada kita surga dan neraka. Sampai-sampai kita seperti melihat surga dan neraka itu berada di hadapan mata kita. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita bertemu istri, bertemu anak, bermain-main dengan mereka, hilang itu surga dan neraka itu, dilupa." Maka Abu Bakar berkata, "Iya, saya juga merasakan seperti itu." Iya. Kemudian mereka pergi kepada Rasulullah SAW. Mereka melaporkan, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik." Iya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih inna law tadamuna ala ma takununa indi
Wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin yahandhala sa'atan wa sa'atan thalatha marrat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian bisa berada terus-menerus di atas keimanan kalian seperti itu, maka para malaikat akan menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian ataupun di jalan-jalan kalian. Akan tetapi ingatlah wahai Handhalah, sa'atan saat. Setiap keadaan itu pasti ada waktunya masing-masing. Jadi seperti itu. Terkadang memang iman naik, kadang iman juga kita itu turun. Tapi para sahabat di antara kekokohan iman mereka, mereka ingin imannya itu terus-menerus naik. Mereka tidak mau imannya turun. Iya. Makanya ketika seorang salaf ketika ingin mengajak saudaranya ke majelis ilmu, dia mengatakan, ta'alau nu'min sa'ah, kemarilah kita beriman sebentar. Bahasanya ketika dia mengajak ke majelis ilmu, ayo kita ke majelis ilmu, kita tambah iman, kita menambah ketakwaan kita, kita tambah iman kita, karena iman kita sudah kurang, bahkan hampir hilang karena kesibukan dunia. Dia mengajak saudaranya, ta'alau nu'min sa'ah, kemarilah kita beriman sebentar, kita tambah iman kita ini. Makanya di antara kekeliruan kenapa orang malas datang ke majelis ilmu, karena mungkin cara mengajaknya yang salah. Kalau kita ajak saudara kita misalnya, ayo kita pergi taklim, atau kita bilang ayo kita pergi daurah, kita pergi tabligh akbar, pasti orang pertama kali terpikir dalam otaknya, dia bilang, aduh daurah lagi, naik motor, capek, jauh, panas, kehujanan, duduk lama. Karena mungkin ketika kita bilang ayo kita pergi taklim, mungkin yang dipikir duduk lama, menulis, ya, atau sebagian orang menganggap buang-buang waktu. Coba kalau kita mengajak ikhwah-ikhwah kita dengan ajakan, misalnya kita mengatakan ayo kita pergi tambah iman dulu, sudah lobet ini iman, mungkin akan lebih bagus. Iya, mungkin akan lebih menanam kepada hati. Iya, berbeda kalau kita mengatakan ayo pergi taklim, ya mungkin bagus bahasa seperti itu, tapi kalau kita menggunakan kata ta'alau nu'min sa'ah, ayolah datang di tempat majelis ilmu kita tambah iman, mungkin akan lebih bagus lagi. Ya, dan juga di antara teladan yang hendaknya kita mencontoh para sahabat dalam masalah iman adalah para sahabat itu orang yang sangat khawatir terhadap kemunafikan. Disebutkan oleh tabi'in yang mulia Abu Mulaika rahimahullah, beliau berkata, adraktu salasina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku menjumpai 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh mereka itu khawatir atau takut terhadap kemunafikan menimpa diri-diri mereka. Dan ini juga yang harus kita ikuti dari kalangan para sahabat. Jangan kita menakutkan kemunafikan itu masuk ke dalam diri kita. Ya, jangan kita bergampangan dengan dosa-dosa, kita bergampangan dengan maksiat sehingga bisa memunculkan kemunafikan. Maka di antara hal yang perlu kita tanamkan dalam diri adalah bagaimana kita menjaga iman, kita menjaga ketakwaan kita, dan bagaimana kita senantiasa menjaga diri dari sifat yang sangat dibenci oleh Allah, adalah sifat-sifat apa? Kemunafikan. Ya, satu poin lagi ya, kita baru selesai. Afwan ini panitia. Kemudian yang kedua, kita meneladani sahabat juga dari sisi ibadah mereka. Tadi dari sisi iman, sekarang dari sisi ibadah. Dan yang paling utama adalah kita mengikuti tata cara ibadahnya para sahabat. Ya, seluruh ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang mewarisinya adalah para sahabat. Ya, makanya untuk mencontoh mereka, maka kita mencontoh bagaimana ibadahnya para sahabat, itu tata caranya. Kemudian juga diantara contoh adalah bagaimana kita mencontoh semangatnya para sahabat di dalam melaksanakan ibadah, diantaranya sholat 5 waktu. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta. Ada sahabat yang buta. Disebutkan sahabat ini bernama Abdullah bin Ummi Maktum, muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang buta ini mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, saya ini orang buta. Tidak ada yang mengantarku seorang pun untuk bisa sampai ke masjid. Ya, seakan-akan dia minta uzur. Kemudian dia berkata, "Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi." Dia meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan keringanan kepadanya untuk bisa sholat di rumah si orang buta ini. Farakhasalahu. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan. Oh ya, karena kamu buta, tidak ada yang mengantarmu ke masjid, ya sholat di rumah saja. Falamma walla da'ahu. Tatkala orang buta itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, sini. Dipanggil kembali, kemudian ditanya, "Hal tasma'un nida bis shalah?" Apakah kamu mendengarkan panggilan salat? Maka kata orang buta tersebut, "Na'am." Kata Nabi SAW, "Fa'ajib." Maka jawablah salat tersebut. Akhirnya ya, si orang buta ini, si Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, meskipun dia buta, sepanjang dia mendengar azan salat 5 waktu di masjid, ya diwajibkan untuk salat. Ya, ini diantara semangat para sahabat, meskipun buta tetap disuruh pergi salat. Dan itu yang harus kita contoh, bagaimana semangat mereka di dalam melaksanakan ibadah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tentang bagaimana ketegasan para sahabat terkait masalah ya, salat 5 waktu ini. Sebagian diantaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kami berpendapat, para sahabat, bahwasanya orang yang tidak menghadiri salat 5 waktu itu termaksud orang-orang munafik yang maklum kemunafikannya. Ini ucapan para sahabat. Berarti mereka sangat menegaskan tentang pentingnya salat 5 waktu di masjid. Ya, ini menunjukkan bagaimana semangat yang luar biasa para sahabat di dalam melaksanakan salat 5 waktu. Di antaranya juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, man sami'al munadi falam yujib bi ghairi uzrin fala salata lahu." Barang siapa yang mendengar muadzin kemudian dia tidak menjawab panggilan tersebut, maka tidak ada salat lagi baginya. Ya, jika dia tidak memenuhi panggilan salat tersebut tanpa uzur, maka tidak ada salat lagi baginya. Ini juga menunjukkan bagaimana ketegasan para sahabat terkait salat 5 waktu dan menunjukkan bagaimana besarnya semangat mereka di dalam melaksanakan salat 5 waktu tersebut. Kemudian yang terakhir, qadarullah, masih banyak sebenarnya tapi karena waktu, kita meneladani sahabat di dalam masalah ibadah adalah diantaranya juga bagaimana para sahabat itu atau para salaf bersemangat di dalam menyembunyikan amalan ibadah mereka. Ya, dan mungkin ini menjadi materi terakhir. Kita mencontoh mereka dalam masalah ibadah dari sisi bagaimana mereka sangat berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan mereka untuk tidak dilihat oleh orang lain. Di antaranya kisah adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah, ya, cucunya Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan di zaman hidupnya, orang-orang fakir, orang-orang miskin itu setiap kali mereka keluar di waktu subuh untuk ke masjid, mereka pasti dapati di depan rumahnya ada karung gandum, ada karung makanan. Setiap hari seperti itu, mau keluar masjid pasti ada makanan, mau keluar masjid pasti ada makanan di waktu subuh. Ya, dan mereka tidak tahu siapa yang menyumbang ini. Ya, mereka tidak tahu siapa yang datang bawakan makanan, siapa yang memberikan kepada mereka bantuan, mereka tidak tahu. Maka tatkala si Ali bin Husain bin Abi Thalib ini meninggal, ya, kemudian sedekah itu pun berhenti. Ya, tidak ada lagi orang yang kasih karung-karung beras di rumah atau gandum, tidak lagi bantuan depan rumah selepas sholat subuh.
ternyata ketika dilihat di punggungnya ada bekas hitam karena selalu memikul karung-karung gandum untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dan kita melihat bagaimana dahsyatnya para as-salaf, bagaimana dahsyatnya keimanan mereka dan keikhlasan mereka. Mereka beramal tidak dilihat oleh orang lain. Mereka menyembunyikan amalan mereka. Mereka berusaha untuk tidak diketahui oleh seorang pun. Bahkan nanti ditahu setelah meninggal karena sudah tidak ada lagi yang mendapatkan bantuan makanan tersebut. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Dan semoga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh yang hadir di sini diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada orang-orang yang menjadi sebab terlaksananya acara ini dari panitia, para pengurus dan juga takmir masjid, demikian pula para ummahat yang telah meluangkan waktunya untuk menyukseskan acara tabligh akbar ini. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas iman, Allah menjadikan kita istiqomah di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita, mengokohkan tauhid kita hingga ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.